Minggu ketiga bulan Februari, jangan sampai lengah karena minggu ini justru banyak peristiwa ataupun risk event yang mungkin akan terkait dengan pergerakan market selanjutnya. Termasuk pertanyaan apakah kali ini atau minggu ini kita akan segera melihat 2.900 untuk emas dan juga mungkin kenaikan atau justru penurunan pada pasar saham. Oke, ini dia ulasannya. So, kemarin kita sudah dapatkan apa yang kita inginkan. Yang kita harapkan adalah data non-farm terlihat turun, kemudian persis ya, apa yang kita lihat ternyata angkanya turun relatif lebih rendah daripada ekspektasi 143.000 dari ekspektasi sebelumnya 170.000. Catatannya, kalau misalkan kita bandingkan atau compare dengan data bulan sebelumnya yang mana itu adalah level 256K bahkan revisi naik ke 300 ribuan, ternyata ya persis dengan apa yang kita duga selama ini ya teman-teman. Artinya memang kondisi ataupun keadaan waktu non-farm payroll bulan Desember itu justru menunjukkan adalah lonjakan kaitannya dengan libur atau masa libur dan sehingga kita kaitkan dengan seasonal atau musiman. Nah, otomatis yang terlihat untuk kali ini memang mengisyaratkan bahwa laporan tenaga kerja yang tetap solid tapi juga relatif tidak semenakutkan yang dibayangkan. Nah, catatannya tentunya tingkat pengangguran. Bagi saya tingkat pengangguran 4,0% sebetulnya ini ya yang membuat kenapa harga emas kecenderungannya tertahan, belum langsung goals ke 2.900 tapi relatif tertahan. Walaupun dengan catatan pula bahwa kondisi ini bukan berarti menggagalkan atau bahkan ya bisa dibilang tidak ada kesempatan untuk emas naik ke level 2.900 tersebut. Nah, kaitannya dengan apa yang kita lihat ataupun yang kita sempat singgung, apakah ada korelasi positif antara data ADP ataupun NFP? Ya terbukti ya teman-teman, data di hari Rabu yang lalu ADP terlihat menonjol lebih tinggi daripada ekspektasi, naik atau mengalami kenaikan 183K. Nah, ternyata tidak selalu membuat NFP atau non-farm payroll cenderung positif juga. Jadi inilah yang saya maksud bahwa tidak ada korelasi positif ataupun bukti yang konkret bahwa ADP bagus akan mengakibatkan NFP bagus atau sebaliknya ADP jelek juga NFP jelek. So, sudah selesai. Jadi pembahasan ini adalah salah satu bukti. Anda bisa tinggal cek lagi riwayat dari beberapa bulan atau bahkan tarik saja dari 1 tahun terakhir. Nah, kaitannya dengan data tersebut berarti confirm dengan apa yang kita skenariokan kemarin. Gold mengalami kenaikan kalau NFP lebih rendah dan angkanya kisaran 140 sampai 160 ribu. Jadi semua itu sudah confirm. Nah, kemudian yang kita lihat di sini adalah data ekonomi yang ada atau yang sudah dirilis di hari Minggu kemarin ya, atau di hari Sabtu lebih tepatnya. Kita sudah melihat di situ data CPI dari China yang ternyata angkanya ya bisa dibilang basis bulanannya kurang bagus lah ya, 0,7 dari 0,8% yang diharapkan. Tapi kalau kita bandingkan dengan previous atau bulan sebelumnya, ini jelas mengalami kenaikan. Nah, kenaikannya cukup lumayan ya, dari 0 sampai 0,7%. Sementara basis tahunannya jelas mulai kenaikan, bahkan lebih tinggi daripada ekspektasi 0,5%. Ya, secara agregat, secara keseluruhan, saya melihat ini ada tindakan ataupun ada reaksi dari stimulus-stimulus yang dilakukan oleh pemerintah ataupun PBOC sehingga akhirnya menopang atau mendukung kepada konsumsi domestik. Ya, artinya di sini ada geliat dari ekonomi. Ya, semoga saja ini menjadi tanda-tanda positif dan itu yang terlihat dari sejak pagi tadi. Hang Seng mengalami kenaikan dan pasar-pasar ekuitas China pun mengalami kenaikan. Ini kaitannya dengan mungkin kekhawatiran kalau misalkan ada aksi balasan terkait dengan kebijakan tarif yang dilakukan oleh China terhadap Amerika. Tapi ternyata kita tidak melihat itu, tidak ada gangguan. Yang so far membuat positif adalah pergerakan dari pasar China tersebut. Sehingga akhirnya Hang Seng pun ikut terkerek naik. Nah, untuk hari ini kita cuma lihat ada beberapa data, tapi bagi saya ini kelihatannya tidak terlalu penting. Termasuk kalau misalnya kita perhatikan nanti malam hari mungkin yang perlu dicermati atau yang perlu diperhatikan adalah pernyataan ataupun pidato dari Presiden ECB Christine Lagarde. Ya, sayangnya saya tidak melihat ini sebagai suatu hal yang cukup penting dibandingkan dari waktu pertemuan ECB kemarin. Jadi dalam hal ini mungkin yang akan kita dengarkan dari Lagarde adalah penegasan ulang bahwa kondisi Uni Eropa yang relatif bisa dibilang melambat, kemudian mereka mungkin akan mencoba untuk bereaksi ataupun merespon dari kebijakan tarif yang akan diberlakukan oleh Trump terhadap Uni Eropa. Ya, kita tinggal tunggu saja, karena untuk sejauh ini kita belum dapatkan clue apapun. Nah, di sisi lain, kebijakan tarif kembali didengungkan. Dan kali ini, Trump di hari Jumat yang lalu sempat mengatakan kepada Partai Republik bahwa dia berencana untuk mengumumkan kebijakan tarif berikutnya dan yang akan diberlakukan secara universal.
Ya, ada tarif timbal balik di sini, teman-teman. Posisinya adalah juga akan diberlakukan minggu ini. Kelihatannya timbal balik ini yang dimaksud adalah kepada negara-negara yang memberlakukan kebijakan tarif terhadap barang-barang yang diekspor atau berasal dari Amerika. Lucunya, kalau misalkan Anda perhatikan, kebijakan tarif yang diberlakukan oleh Trump adalah alasannya untuk membuat atau ya katakanlah negosiasi supaya pabrik-pabrik tersebut pindah untuk berproduksi di Amerika. Nah, termasuk juga waktu Kanada dan Meksiko. Tapi setelah China bereaksi lalu kemudian memberikan aksi balasan bahwa mereka langsung memberlakukan kebijakan tarif 15% terhadap beberapa komoditi dari Amerika, ternyata Trump akhirnya memberlakukan tarif timbal balik. Jadi ceritanya ini cukup lucu. Kalau misalkan Trump menggunakan tarif untuk barang-barang yang masuk dari luar ke Amerika, sementara Trump tidak terima kalau misalkan negaranya atau barang-barang yang dikirim dari Amerika dikenakan tarif. Ya, saya rasa ini akan menjadi konflik kepentingan dan akhirnya memicu konflik yang memang kita khawatirkan dari sejak awal, yaitu terkait dengan perang dagang. Jadi terlihat di sini reaksi dari China, lalu kemudian reaksi dari Jerman yang juga katanya kalau misalkan ternyata kebijakan tarif tersebut diberlakukan, maka Jerman ataupun dalam Uni Eropa bisa bertindak dengan aksi balasan dalam waktu 1 jam. Wow, ini cukup menarik. Karena kalau misalkan itu terjadi, ya otomatis yang akan kita lihat adalah kericuhan dan safe haven tentunya. Walaupun catatannya adalah safe haven yang akan dihuni ataupun yang dikejar, yaitu adalah US dollar terlebih dulu. Itulah sebabnya kalau teman-teman perhatikan, grafik US dollar di hari Jumat kemarin setelah rilis data non-farm payroll di pertengahan malamnya justru mengalami rebound. Jadi kalau kita perhatikan konsekuensinya adalah ada kepanikan di situ yang dikorelasikan dengan penurunan di risk asset atau pasar saham, termasuk juga other currency yang berlawanan dengan US dollar yang mengalami penguatan dan emas tetap bertahan di zona resisten. Jadi itu yang perlu diketahui. Nah, untuk pagi ini kita tidak melihat ada penurunan ataupun tekanan turun pada Hang Seng walaupun China sudah mulai berlakukan tarif 10 atau 15%-nya. Dan itu berlaku per hari ini ya, per 10 Februari. Nah, tapi kita tidak lihat ada kepanikan di situ, bahkan emas pun tergolong relatif lebih cepat untuk mulai kenaikan. Nah, kabar bagusnya adalah tingkat permintaan dari investor ataupun bahkan bank terhadap emas tentunya masih tetap tinggi sehingga kita melihat kondisi yang terjadi ke depan mungkin akan lebih memperkokoh kenaikan tersebut. Nah, ini adalah posisi yang terbaru. Kabar terbaru, Cina siap melakukan perlawanan dan kita sudah lihat kebijakan tarif 15% yang disasar. Dan kali ini rencananya adalah para pejabat China sedang mempersiapkan mungkin ancaman untuk sektor teknologi Amerika. Mereka sedang menyusun kira-kira perusahaan-perusahaan apa saja yang akan dikategorikan sebagai ya layak untuk mendapatkan penyelidikan anti monopoli. Nah, sasaran untuk saat ini yang so far dirilis di media itulah ada Apple, kemudian Broadcom dan juga Synopsys. Jadi kita tinggal tunggu saja apakah ini akan menjadikan dampak negatif untuk Nasdaq atau bahkan sektor teknologi lain. Yang jelas, apapun yang terjadi antara Amerika dan China itu akan sangat layak untuk disimak dan mungkin saja pengulangan dari apa yang terjadi di periode pertamanya Trump 2017-2021 saya rasa itu bisa segera terwujud. Tapi yang jelas inilah persiapan dari China untuk menimpali apa yang sedang dilakukan oleh Trump dalam hal ini Amerika untuk kebijakan tarif yang ada. Nah, cuman sayangnya saya tidak mendapatkan waktu yang tepat. Kapan mereka akan melakukan pertemuan, terutama Presiden Trump dengan Presiden Xi Jinping. Kita tinggal tunggu, katanya menurut agenda harusnya terjadi minggu ini. Harusnya juga minggu lalu, tapi ternyata tertunda dan bahkan akhirnya kedua pihak sudah berlakukan kebijakan tarif tersebut. Ya, artinya di sini akan sia-sia. Negosiasi seperti apa sih yang akan berfungsi untuk meredam atau bahkan membatalkan kebijakan tarif tersebut? Atau setidaknya menunda untuk diberlakukan. Sementara itu jelang pertemuan di Munich, ternyata ada ancaman kemungkinan apa yang diupayakan oleh Donald Trump untuk mengakurkan atau mendamaikan Rusia dengan Ukraina kelihatannya bisa terancam gagal. Hal ini diketahui dari respon atau reaksi dari Rusia. Dalam hal ini, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia mengatakan tidak ada sedikit pun rasa tertarik ataupun ya bisa dibilang memuaskan untuk Rusia untuk memulai percakapan ataupun pembahasan tentang Ukraina tersebut. Ini dikategorikan dengan proposal yang akan diumumkan oleh Wakil Presiden yang mungkin nanti akan hadir di Jerman. Nah, kita tinggal tunggu waktunya teman-teman. Karena kalau dilihat dari tanggalnya itu berarti di akhir pekan 14 sampai 16 Februari. Jadi kalau misalkan ini gagal, kelihatannya minyak
itu bisa saja rebound. Tapi kalau misalkan ternyata ini confirm, seperti yang sudah-sudah, akhirnya kedua belah pihak duduk bersama dan ditekan oleh Amerika, maka saya pikir ini akan kesempatan untuk melihat harga minyak mengalami penurunan di bawah level $70 yang memang sempat tertunda minggu lalu. Dan itu berarti kesempatan untuk mendapatkan inflasi yang lebih rendah harusnya bisa terwujud. Nah, tapi jangan salah. Untuk data inflasi minggu ini kelihatannya itu tidak akan dimasukkan dari kategori harga minyak yang sudah mulai penurunan, melainkan dari 1 atau 2 bulan terakhir yang terlihat prosesnya, apakah proses disinflasi tersebut akan berjalan apa tidak. So, saya masukkan di fokus minggu ini, salah satunya adalah data US CPI yang baru akan rilis di hari Rabu mendatang. Nah, jadi banyak agenda, ada 3 kategori risk event yang menurut saya itu adalah layak untuk dinantikan. Amerika versus China, kemudian pidato Powell, dan juga terkait dengan perundingan damai antara Rusia dan Ukraina. Sementara dari sisi data, saya hanya melihat ada 3 konflik of interest dari data, yaitu data dari Amerika seperti US CPI ataupun PPI, kemudian ada Inggris muncul dengan data GDP, dan terakhir adalah retail sales Amerika di hari Jumat. So, kira-kira apakah minggu ini akan terjadi penurunan atau kenaikan untuk harga emas? Itu yang akan kita lihat di live streaming nanti sore.